Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai masalah karhutla yang pelik di Indonesia, terutama pada lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2014 dan 2015 yang tersebar di beberapa provinsi, diantaranya ada Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang pelik dan luas. Luasannya mencapai 2,6 juta hektar yang sebagian besar berada di kawasan rawa gambut menurut data BNPB tahun 2015. Efek dari karhutla diantaranya tebalnya kabut asap yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti gangguan aspek transportasi, ancaman kesehatan, dan terhentinya kegiatan pertanian masyarakat. Selain itu, muncul tudingan dari negara lain, terutama Singapura dan Malaysia, yang menyebutkan bahwa Indonesia sebagai pengekspor asam ini berpotensi mengganggu hubungan bilateral dengan negara-negara tetangga tersebut. Mungkin bisa kita mulai saja langsung bertanya kepada pihak yang sudah hadir pada pertemuan malam hari ini. Mungkin kepada Ibu Fani selaku pengamat lingkungan bisa dijelaskan apa penyebab dari karhutla ini. Kepada Ibu Fani dipersilahkan. Baik, Mbak Ican. Sebelumnya perkenalkan saya Fani Dewiyanti dari perwakilan pengamat lingkungan. Sebenarnya sudah ada laporan dari Satgas Karhutla Sumatera Selatan pada tahun 2016 yang mengidentifikasi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah metode pembukaan lahan yang masih menggunakan metode pembakaran. Kemudian yang kedua adanya penelantaran lahan-lahan, terutama kawasan gambut, lahan yang tidak dipakai, dan lahan yang tidak dijaga. Kemudian yang ketiga adalah tingginya suhu pada saat musim kemarau yang panjang. Kemudian yang keempat adalah keringnya rawa-rawa, terutama rawa gambut, baik akibat tindakan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian yang kelima adalah adanya praktek ilegal yang masih sering terjadi hingga saat ini. Selain itu ada masalah-masalah non teknis yang mendukung terjadinya karhutla itu sendiri, seperti koordinasi antar instansi yang tidak memadai, kemudian pihak yang tidak berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Begitu juga soal kebijakan yang tidak tegas dan jelas dalam perlindungan kawasan resapan air, termasuk pula upaya penegakan hukum yang kerap kurang berimbang dan kurang konsisten. Nah, mengingat sentralnya perizinan tersebut dalam pembakaran, pengawasan terhadap kepemilikan lahan, kepemilikan sarana dan prasarana, pencegahan dan pengendalian kebakaran yang telah berizin harus diperkuat. Juga penegakan hukum pemilik izin dengan areal kebakaran itu sendiri. Mungkin dari pihak-pihak lain dapat menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Ida. Baik, terima kasih Ibu Fani. Berarti dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fani selaku pengamat lingkungan dapat dikatakan bahwa kebijakan dari pemerintah ini kurang tegas, begitu ya Bu? Lalu bagaimana tanggapan dari Ibu Farida selaku perwakilan pemerintah daerah? Kepada Ibu Farida dipersilakan. Oke, terima kasih waktunya. Isu kebakaran hutan dan lahan sendiri menjadi permasalahan yang terus kami kaji. Setelah dilakukan penyelidikan, karhutla yang terus berulang seperti yang sudah dipaparkan oleh Saudari Fani sebelumnya, diakibatkan oleh faktor kesengajaan untuk pembukaan dan penyiapan lahan. Faktor lain yang menyebabkan karhutla sendiri yaitu dikonsesi karena pengabaian kewajiban manajemen air dalam mempertahankan groundwater level, padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Sebenarnya pemerintah sudah sangat menyiasati dan membentuk peraturan agar karhutla dapat dicegah. Namun ketaatan dan dukungan dari pemegang izin sendiri juga sangat diperlukan ya. Jadi tidak perlu untuk menunggu musim kemarau untuk mencegah kebakaran gambut ini. Jadi kita harus selalu mencegah dan mengendalikan, karena kita tahu sendiri lahan gambut itu sangat mudah terbakar.
Baik, terima kasih Bu Farida atas pemaparannya. Lalu kita akan beralih ke Ibu Leni. Bagaimana Ibu Leni selaku pemilik kebun sawit atas tanggapan dari pernyataan pengamat lingkungan dan juga Ibu Farida selaku pemerintah daerah? Kepada Ibu Leni, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini sebelumnya itu diberikannya izin kepada kami untuk membuka lahan kami sendiri. Memang sudah diberikan beberapa poin utama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, namun izin yang diberikan kepada kami termasuk lahan gambut yang beresiko tinggi untuk timbulnya kebakaran. Nah, sehingga saat sikap di lapangannya itu, resiko itu tidak terkendalikan gitu. Nah, jadi kami sendiri ini sudah memberikan sosialisasi terhadap pekerja kami, namun kurangnya koordinasi di lapangan menjadi hal tersebut menjadi penyebab utamanya. Nah, selain itu, pengawasan dari pemerintah juga sangat kurang dalam hal ini. Jadi, tidak dapat dikatakan hal tersebut adalah faktor kesengajaan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Leni atas tanggapannya. Jadi dari pernyataan dari semua belah pihak, terutama dari kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah memberlakukan peraturan, namun masih saja dilanggar, dan dari pemegang hak izin menyampaikan bahwa sudah berusaha, namun kurangnya koordinasi dan pengawasan dari pemerintah tersebut, sehingga dampak dari Karhutla tidak dihindarkan seperti itu. Mengingat sentralnya perizinan pengelolaan kebun dan hutan dalam kebakaran, pengawasan dapat terhadap kepemilikan sarana dan prasarana, pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah berizin harus diperkuat. Juga terkait dengan penegakan hukum pemilik izin dengan areal kebakaran. Selain itu, pemilik izin juga harus meningkatkan koordinasi kewaspadaan untuk para pekerja serta memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Saya rasa pertemuan kita pada malam hari ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang menghadiri pertemuan pada malam hari ini. Semoga diskusi yang kita lakukan dapat menjadi motivasi dan juga menjadi pertimbangan dapat dalam mencegah Karhutla ke depannya. Saya Sarul Kaulilah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.